Selamat siang Bu, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Priscilia Renata Matondang dari kelas 101 dari Sekolah SMA 1 Tergambah. Saya sebagai presentator ketujuh akan mempresentasikan materi saya mengenai bioplastik dan pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang pertambangan. Saya mempunyai quotes yaitu, kamu mungkin tidak bisa menyiram bunga yang sudah layu dan berharap ia akan mekar kembali. Tetapi, kamu bisa menanam bunga yang baru dengan harapan yang lebih baik dari sebelumnya. Saya akan menjelaskan arti dari quotes tersebut, yaitu kamu mungkin tidak bisa menyiram bunga yang sudah layu dan berharap ia akan mekar kembali. Pesan ini mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengharapkan hasil yang positif dari sesuatu yang sudah rusak atau tidak berhasil. Kita tidak bisa berharap sesuatu yang sudah gagal akan kembali mekar seperti dahulu. Tetapi kamu bisa menanam bunga yang baru dengan harapan yang lebih baik dari sebelumnya. Pesan ini menekankan bahwa kita bisa mulai kembali dengan harapan dan usaha yang lebih baik. Kita tidak boleh menyerah dan harus terus berusaha untuk mencapai tujuan kita. Kita bisa melalui dengan hal yang baru dan berharap akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Bioplastik. Bioplastik dapat digunakan sebagai kemasan karena tidak mudah ditembus oleh uap air, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengemas pengganti plastik biasanya. Bioplastik yang terbakar tidak menghasilkan senyawa kimia yang berbahaya. Plastik biodegradable merupakan jenis plastik yang terbuat dari biopolimer, yaitu sejenis polimer yang tersusun atas biomasa yang dapat diperbaharui. Gambar di atas merupakan contoh pertama dari bioplastik. Bioplastik berfungsi sebagai penahan difusi oksigen dan uap serta komponen flavor sehingga mampu menciptakan suatu kondisi atmosfer internal yang sesuai dengan kebutuhan produk yang dikemas. Gambar di atas merupakan contoh kedua dari bioplastik. Bioplastik dapat dibuat dari bahan dasar seperti tepung jagung, tepung tapioka, limbah pertanian, ketion, dan bakteri. Dan gambar di atas contoh gambar ketiga dari bioplastik. Dampak positif dari bioplastik: 1. Ramah lingkungan, 2. Mengurangi emisi karbon, 3. Mengurangi sampah, 4. Meningkatkan kesuburan tanah, dan lain-lain. Gambar di atas merupakan contoh gambar keempat. Kesimpulan, bioplastik menawarkan solusi untuk masalah lingkungan akibat limbah plastik, tetapi masih menghadapi tantangan dalam hal efisien biaya, infrastruktur, pengelolaan limbah, dan dampak pada sektor lainnya. Dengan mendukung inovasi teknologi, bioplastik berpotensi menjadi bagian penting dalam menciptakan keberlanjutan di masa depan. Mau tahu lebih lanjut tentang bioplastik? Mari saksikan video selanjutnya. Menurut data statistik persampahan domestik Indonesia, jenis sampah plastik menduduki peringkat kedua sebesar 17,1% dari total produksi sampah. Plastik sintetik menjadi salah satu permasalahan yang paling besar bagi lingkungan di Indonesia. Plastik jenis ini tidak dapat terurai dan terdegradasi oleh mikroorganisme. Oleh karena itu, saat ini dibutuhkan penelitian mengenai bahan plastik yang dapat diuraikan, yaitu plastik biodegradable. Plastik biodegradable yaitu plastik yang dapat terurai dengan alami dalam waktu relatif cepat, sehingga tidak mencemari lingkungan. Kelebihan plastik biodegradable: mudah terurai, dapat diperbaharui, mengurangi volume sampah kota. Kelemahan: lebih mahal daripada plastik sintetik. Data hanya rendah, hanya terurai pada suhu 122 derajat Fahrenheit atau setara dengan 35 derajat Celcius. Maka dari itu, mari beralih ke bioplastik. Atau kamu bisa beralih dengan paper bag. Ayo sayangi bumi kita dengan mengurangi plastik konvensional dan beralih ke bioplastik. Dengan perubahan kecil ini, semoga bumi kita akan baik-baik saja. Pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang pertambangan.
Mikroorganisme adalah organisme mikroskopis yang berukuran sangat kecil, sehingga hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Gambar di atas contoh gambar pertama dari pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang pertambangan. Biowashing, proses ekstraksi logam dengan bantuan bakteri atau jamur. Biowashing mengubah mineral sulfida yang sukar larut menjadi bentuk yang larut. Pemanfaatan 1. Bioksidasi, proses oksidasi dengan bantuan mikroorganisme. Bioksidasi biasanya dilakukan pada tembaga. 2. Bioremediasi, proses pemanfaatan mikroorganisme untuk menstabilkan, mendegradasikan, atau memecahkan bahan pencemar. Bioremediasi dapat mengurangi polutan di sekitar area tambang. 3. Tikar mikroba. Tikar mikroba digunakan untuk mengurangi konsentrasi logam terlarut dari drainase tambang. Tikar mikroba tersusun atas alga biru hijau, alga hijau berfilamen, dan oxalatoria. Gambar di atas merupakan contoh gambar kedua dari pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang pertambangan. Gambar di atas merupakan gambar ketiga dari contoh pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang pertambangan. Gambar di atas merupakan contoh gambar keempat dari pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang pertambangan. Kesimpulan secara keseluruhan, pemanfaatan mikroorganisme di bidang pertambangan adalah langkah maju menuju praktik pertambangan yang lebih hijau, efisien, dan berkelanjutan. Terakhir, saya mempunyai quotes yaitu bekerja keras dalam diam dan biarkan kesuksesanmu menjadi kebisinganmu. Artinya, seseorang harus bekerja keras secara diam-diam, tanpa mencari perhatian atau mempromosikan diri sendiri. Setelah kesuksesan dicapai, kesuksesan itulah yang akan membuat diri dan karya seseorang terdengar dan terlihat. Dengan kata lain, fokuslah pada proses dan hasil akan berbicara sendiri. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Saya Priscilia Renata Matundang sebagai presentator ketujuh mengucapkan terima kasih banyak. Selamat siang Bu dan selamat siang teman-teman.